Di dalam kehidupan ini, pasti kita sudah mempelajari nama-nama nabi dan rasul, yang dimana nama-nama nabi dan rasul itu sudah kita ketahui, bahkan hafal dari zaman kita menginjak bangku SD. Kisah nabi dan rasul diajarkan mulai dari kita kanak-kanak hingga jenjang selanjutnya, supaya kita mengetahui awal mula atau sejarah tentang tokoh yang mulia yang membawa peradaban Islam gelap menuju yang terang. Jadi, pasti kita sudah mengetahui banyaknya nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yaitu berjumlah 25, namun di video kali ini mempunyai perbedaan. Di sini kita akan membahas kebenaran yang sesungguhnya, salah satu nabi yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Namun, sampai saat ini, banyak sekali di antara kita tidak mengetahuinya. Untuk itu, simak penjelasan video berikut ini sampai habis, agar kita tidak gagal paham. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini ya. Caranya subscribe dan like video ini jika bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya kita semua mengetahuinya. Salah satu nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Nabi Syits. Nabi Syits adalah salah satu nabi dalam agama-agama Samawi, termasuk dalam tradisi agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Bisa dibilang, Nabi Syits adalah nabi kedua setelah Adam alaihi salam. Nabi Syits termasuk guru Nabi Idris alaihi salam, yang pertama kali mengajarkan baca tulis, ilmu falak, menjinakkan kuda, dan lain-lain. Dalam kitab Qasas Al-Anbiya, sebagaimana diceritakan Salim Umar Alatas disebutkan, Nabi Adam sempat menderita sakit selama 11 hari sebelum wafat. Saat masih sakit, Nabi Adam berwasiat kepada Syits untuk meneruskan wasilah kenabian. Nabi Adam juga sempat mengingatkan Syits untuk menjaga kerahasiaan mandat tersebut agar tidak sampai diketahui oleh putranya yang pendengki, Qabil. Menurut Ibnu Abbas, Syits dilahirkan ketika Nabi Adam berusia 930 tahun. Syits terpilih menjadi keturunan Adam yang menjadi nabi karena memiliki kelebihannya di segi kecerdasan, keimanan, ketakwaan, dan kepatuhan dibandingkan dengan semua anaknya saat itu. Nama Nabi Syits memang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak termasuk dari 25 nabi yang wajib diimani. Namun, kisahnya dari sejumlah riwayat tentu memiliki banyak hikmah yang dapat dipetik. Kisah tentang Nabi Syits alaihi salam salah satunya terdapat dalam Qasas Al-Anbiya dan disebutkan bahwa ia menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 50 suhuf. Kisah awal kelahiran Nabi Syits sendiri memang bermula dari peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil. Qabil bisa disebut sebagai awal mula angkara murka di muka bumi setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia. Setelah Adam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun dia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Hawa, maka Allah berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi, dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia Syits." Dalam bahasa Suryani, nama tersebut, Syits, berarti hamba Allah. Ketika Hawa mengandung sang anak yakni Syits, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkannya tanpa dengan susah payah. Hawa melahirkan Syits beberapa tahun setelah terjadinya pembunuhan Habil oleh saudaranya sendiri, Qabil. Sebelum Nabi Adam wafat, Syits menerima beberapa wasiat dari ayahnya termasuk perintah untuk memerangi Qabil yang durjana. Nabi Adam memberitahukan Syits tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu diajarkan pula kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dikeluarkan juga seutas tali dari sutera yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikannya kepada Syits untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut, sejenis peti, yang harus terkunci. Adam lalu mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini, dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut ini akan membantumu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu."
Kemudian Nabi Adam mencopot cincinnya dan memberikannya kepada Syits serta menyerahkan tabut dan suhuf yang telah diturunkan kepadanya. Adam berkata, "Wahai anakku, perangilah saudaramu, Kabil. Sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya." Demikianlah wasiat terakhir yang disampaikan oleh Adam kepada anaknya, Syits. Hal itu kemudian berujung pada peperangan pertama di muka bumi setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia. Dalam peperangan tersebut, Kabil kalah dan akhirnya menjadi tawanan. Kedua tangan Kabil dibelenggu ke atas pundak dan ia ditahan di tempat yang sangat panas hingga meninggal. Meskipun tidak banyak informasi yang diberikan tentang kehidupan Nabi Syits dalam kitab-kitab suci, terdapat beberapa kisah dan aspek penting yang dapat diambil dari tradisi-tradisi agama tersebut. Menurut kitab-kitab suci, Nabi Syits adalah putra dari Nabi Adam dan Hawa, sehingga ia dianggap sebagai keturunan langsung dari manusia pertama. Dalam tradisi Yahudi, Syits dihormati karena melanjutkan keturunan Adam dan Hawa setelah kematian saudaranya, Habel atau Habil, yang dibunuh oleh saudaranya sendiri, Kabil atau Kain. Meskipun kisah hidup Nabi Syits tidak begitu terperinci dalam kitab-kitab suci, ada beberapa pandangan yang dianggap sebagai kisah-kisah inspiratif. Salah satu pandangan ini adalah tentang kesetiaan dan ketekunan Nabi Syits dalam menyembah Allah, mengajarkan agama, dan memelihara keturunan Adam. Nabi Syits juga dihormati sebagai contoh pemimpin yang bijaksana dan adil. Dalam beberapa tradisi, disebutkan bahwa ia memberikan ajaran-ajaran tentang penyembahan yang benar kepada umat manusia dan mengajarkan kebaikan serta keadilan kepada mereka. Meskipun tidak banyak kisah terperinci yang tersedia tentang Nabi Syits, tetapi kita harus mengetahui dan harus mengakui tentang kenabian beliau serta pengajaran dan teladan yang diambil dari kehidupannya dapat menjadi sumber inspirasi dalam menjalani kehidupan yang saleh, dan menjalankan tugas-tugas spiritual dengan penuh ketekunan, kesetiaan, dan keadilan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sekian dulu video kali ini, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tonton terus video-video update selanjutnya dari channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.